Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushauha illa kafarallahu biha min qadariya. Hadis muttafaq alaih. Hadisnya sahih. Ma yusibul muslimu min nasabin, tidaklah seorang muslim mengalami kepayahan, mengalami sakit, mengalami keresahan dan kesedihan, mengalami gangguan dan kesusahan, hatta asyaukati yusakuha, bahkan sampai mengalami tertusuk duri, berjalan kaki kena duri, itu semuanya kemudian dia sabar menerimanya, illa kafarallahu biha min khataaya, Allah akan menghapus atau mengampuni dosa-dosa. Paham ya? Jadi musibah apapun, bahkan sampai sekecil kaki kena duri, kecil itu, terus sabar bahwa itu semuanya adalah ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu diterima dengan kesabaran, pasti dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Nabi Mas'ud, hadis diriwayatkan dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abi Mas'ud, Ibnu Mas'ud, bukan Nabi Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ad. Ibnu Mas'ud berkata, dakhaltu, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'ad, beliau dalam keadaan sakit demam. Apa demam? Panas dingin. Iya, sebenarnya Fakultu, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, berkata, ya Rasulullah, innaka tu'atu wa'kan syadidan. Wahai Rasul, panjenengan sakit demam yang begitu parah. Ada wa'kan syadidan, begitu parah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani. Jawabnya Rasul, iya, aku sekarang mengalami demam. Demam yang aku alami sekarang ini seperti demamnya dua orang. Paham ya? Demam yang parah seakan-akan dua orang penyakit demam itu kedua-duanya dialami oleh Rasul. Seperti parah gitu. Kultu, kemudian aku Ibnu Mas'ud bertanya lagi, dzalika annaka ajraini. Kalau begitu ya Rasul, panjenengan mendapatkan dua pahala. Jawabnya Rasul, qala ajal dzalika kadzalik. Ajal
barat, nah seakan-akan dua orang yang sangat dekat itu kedua-duanya dirasakan oleh baginda Rasulullah. Kemudian ma'min muslimin yusibuhu adan syaukatan fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyi'atihi wa huttat anhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Hadis muttafaq. Nah, ini dari ceritanya Ibnu Mas'ud bertemu atau mendatangi Rasulullah seperti itu. Kemudian ini yang sabdanya beliau yang terakhir, ma'min muslimin, tidaklah seorang muslim yusibu adan, yang mengalami sakit, syaukatan, yang karena tertusuk duri, pamafobah, bahkan tidak hanya itu, sekecil apapun, kemudian diterima dengan sabar, illa kafarallahu biha sayyi'atihi, kecuali Allah akan menghapus sayyi'atihi, kejelekan-kejelekannya, wa huttat, ditambah lagi, wa huttat anhu, dan diampuni dosa-dosanya, kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menjatuhkan daun-daunnya. Jadi pohon itu warnanya kan berguguran, semacam itu. Ketentuan kepastian Allah, bahkan sekecil apapun, di sini disampaikan sampai tertusuk duri, tapi diterima dengan sabar, maka dosa-dosanya berguguran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya sabar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, perkataannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Abu Hurairah menirukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Hadis rawahu al-Bukhari. Hadisnya Sahih Imam Bukhari. Hadisnya pendek. Hadis ini saya kecil itu sudah tahu, sudah diajarkan. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kebaikan, menjadi baik, dikehendaki oleh Allah orang baik, orang bakat, orang yang derajatnya tambah, yusibu biha, maka Allah akan menguji orang itu. Paham ya? Akan memberikan cobaan. Jadi kalau kita sedang diuji oleh Allah berupa apapun, kita husnuzon saja. Kita husnuzon. Oh, setelah ini Allah akan mengendaki yang lebih baik. Begitu. Ya, tentunya kan ini kan sudah timbul kesabaran. Apapun ujian yang kita terima, itu dibaliknya Allah mengendaki yang lebih baik. Hadisnya sahih. Coba jadi kadang-kadang kita yang kurang sahabat sedikit diberi ujian,
kita dilatih untuk bersabar. Satu lagi saya bacakan hadis. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas. Beliau berkata, perkataannya Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyakun Allahumma a'ini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Hadis muttafaq alaih. Sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna, jangan sekali-kali jangan sekali-kali, bahasanya begitu karena menggunakan nun taukid sakila secara redaksi begitu. Nah, faedahnya ini penekanan yang sangat luar biasa. La yatamannayanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berharap berharap al-mauta untuk mati, diberi sakit umpama sakit lama daripada bermimpi Allah, tinggal saja saya. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Bahasanya la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin. Jangan sekali-kali dia salah satu di antara kalian berharap untuk mati lidurrin karena tertimpa sesuatu yang mentok. Jangan. Apalagi bunuh diri. Bunuh diri besar-besar. Fa in kana la budda fa'ilan falyakun. Jika salah seorang di antara kalian menghendaki semacam itu, falyakun. Nah, ini ajarannya. Maka berkatalah atau berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku maka natil hayatu khairan li, apabila kehidupan itu lebih bagus hidupkan. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, atau matikan aku ya Allah apabila kematian itu lebih baik. Dapat ditaruh ini. Jangan meminta mati. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupanku itu membawa kebaikan. Atau ya Allah, matikan aku, ambil aku jika kematian itu membawa kebaikan. Itu mestinya, bukan karena kalau sudah sakit parah lama minta mati terus atau bahkan bunuh diri. Wah, ini kalau sampai bunuh diri ya mohon maaf, itu saja besar. Kenapa tidak boleh kita meminta mati? Ya karena kurang sabar ya. Padahal hadis-hadis sebelumnya sakit apa-apa kalau diterima dengan sabar dapat menghapus dosa.
Bismillah. Bagi kita kemarin itu dari seorang muslim, seorang pengingat atau polisi apapun, kesabaran memang harus ada tertanam di dalam hati. Sehingga dengan berlaku sabar itu, insya Allah ada sekali nasab dosa-dosa akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai di sini.